Kita masuk yang keenam, gorimin. Ada 3 macam gorimin. Gorimin itu orang yang berhutang, orang yang meminjam guna menghindarkan fitnah atau mendamaikan pertikaian permusuhan. Jadi dia mendamaikan tetangganya, mendamaikan saudaranya, tapi dia itu kemudian menjadi punya hutang karena akibat perbuatannya mendamaikan itu. Maka ini masuk gorimin. Kelompok gorimin yang kedua, orang yang meminjam guna keperluan diri sendiri atau menafkahi keluarganya dengan hajat yang mubah. Nah ini mesti ini. Nah ini panitia amil zakat mesti tanya ke warung. Aktif. Katakanlah warung Palatiga gitu loh. Orang mana yang suka ngutang, dia buat ngutang mana? Ngutang buat makan. Dia pingin bayar tapi nggak mampu bayar. Nah, kita yang bayarin. Orang yang meminjam karena tanggungan, misalnya para pengurus masjid, madrasah atau pesantren menanggung pinjaman guna keperluan masjid, madrasah atau pesantren. Dulu umpamanya ada nih Masjid Al-Muhajirin membangun umpamanya tempat wudhu umpamanya. Lalu kemudian ada pengurus yang menanggung. Lalu ternyata dari jamaah nggak dapat. Nah dari zakat bisa nih karena dia menanggung. Nah kalau nggak dibayar dia yang kena karena dia sebagai penjaminnya. Nah penjaminnya itu ini bisa nih, namanya gorimin, dia punya utang. Nah gitu loh. Jadi dia menanggung hutang tapi utangnya utang publik. Nah Profesor Dr. Hamka, nah ini lihat, berkaitan dengan gorimin, orang yang punya utang. Maka orang yang punya utang itu mesti melaporkan kepada panitia zakat. Kalau bisa, kalau nggak malu, maka yang aktif panitianya itu. Di zaman dulu, di zaman Rasul ada seorang sahabat bernama Qubaisah bin Mukharrik dari Bani Hilal. Ia datang menghadap Rasul menyatakan bahwa ia punya utang dan dia sudah lama ingin membayar tapi usahanya selalu tidak mampu untuk membayar hutang. Maka kemudian Rasul bersabda, akim hatta ta'tina shadaqatu fa na'muru laka biha, tunggulah sampai nanti datang zakat akan kami suruh memberikan zakat kepadamu untuk membayar hutangnya. Nah. Lalu beliau berkata kepada Qubaisah, meminta itu tidak halal kecuali dalam 3 hal. Yang pertama, seorang laki-laki yang mengikul beban, maka halallah ia meminta sampai lepas bebannya. Yang kedua, seorang laki-laki yang ditimpa kesusahan yang sangat susah, dia boleh meminta hingga susahnya hilang, maka berhentilah. Yang ketiga, seorang laki-laki yang sudah sangat melarat, disaksikan oleh 3 orang kaya bahwa dia memang betul-betul melarat, maka dia boleh meminta. Nah ini di sini gorimin. Ya, di sini gorimin. Jadi gorimin itu ada sejarahnya juga. Jadi artinya panitia mesti aktif nih. Orang mana umpamanya di atas, di kontrakan atas ada orang tuh, kan yang namanya makan kan nggak bisa ditunda. Dia ngojek atau dia gajian sebulan sekali, pas gajian tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan semuanya. Itu gorimin itu. Jadi jangan kita main birpas, ini gorimin nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Nah, itu. Nah ini baru kita sekarang masuk yang ke-7. Wa fi sabilillah wal qaimu bil jihad mutawwi'an wala ghaniyan. Pejuang agama, sukarelawan, kendati pun dia kaya, ia termasuk yang berhak menerima zakat. Ini pejuang. Wa yaqtil mujahid nafaqah wal kiswah lahu wa li iyalih zahaban wa iyaban wa samanan alaul harb. Maka pejuang diberi kebagian sebagai nafkahnya, pakaiannya dan juga keluarganya selama si pejuang itu pergi di medan perang. Ini dulu, ini kalau sekarang kan nggak ada yang medan perangnya. Medan perangnya beda. Nah, kita lihat sini. Profesor Hamka berkaitan dengan fisabilillah mengatakan bahwa ulama-ulama, ustadz-ustadz yang telah mengorbankan seluruh waktunya untuk perdalam pengetahuan agama dan mengerjakannya kepada orang banyak itu berhak mendapat bagian zakat dari asnaf sabilillah.
Biarpun dia kaya, apatah lagi kalau dia miskin. Kalau bahasa Minangnya apatah, apalagi maksudnya, apatah lagi gitu. Itu aslinya begitu teksnya. Nah, ini pentingnya, lebih baik ulama-ulama yang menjaga sebagai pemimpin umat lebih baik menerima zakat dari sabilillah daripada dia itu diberi oleh sultan. Ngapa? Kalau mereka itu diberi oleh sultan, menurut Hamka di dalam tafsirnya, itu sudah bercampur aduk antara harta yang halal dengan harta yang haram. Tapi sultan, bukan di sini, bukan. Dan dikhawatirkan kehilangan kemerdekaan, dia terhimpit, lidahnya keluh. Sultannya melakukan kedoliman kepada rakyat, ulamanya karena sering dikasih oleh sultan, maka ulamanya nggak bisa ngomong. Nah, itu bahayanya. Maka di sini sabilillah. Kaitan sabilillah, dulu waktu Aceh diserang Belanda, ulama-ulama itu mendatangi orang kaya mengumpulkan zakat fisabilillah. Lalu perang dengan Belanda, ternyata kalah. Begitu kalah, maka ada seorang teku panglima berpolitik, dia menyerah kepada Belanda, kemudian diangkat oleh Belanda menjadi Raja Mukim Aceh besar. Setelah berkuasa, ia mendirikan sekolah-sekolah agama, ia kirimkan beberapa pemuda ke Mekah, ke Mesir, dan juga ke Padang Panjang. Saat itu Padang Panjang itu menjadi pusat ilmu. Kemudian si raja berkata, sekarang kita tidak berkuasa dan tidak sanggup membiayai peperangan dari zakat fisabilillah untuk melawan Belanda. Syukur alhamdulillah aku masih bisa memerintah, sebab itu hak sabilillah itu aku gunakan untuk membiayai usaha menegakkan agama dengan memperbanyak orang-orang alim di negeri ini. Jadi ulama zakat fisabilillah itu bisa untuk mengirim orang untuk belajar ke luar negeri. Itu loh. Itu. Said Dido berkaitan dengan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, penyeru kebaikan, guru ngaji, ustadz termasuk dalam asnaf fisabilillah. Karena itu cek, Amil ini meneliti dari sini Husnayen ke belakang ada berapa yang kita lihat orang itu ngajar ngaji di rumah kontrakannya. Itu termasuk yang punya hak. Banyak ada 2 atau 3, lalu kemudian ke jalan sana siapa yang ngajar ngaji, ke jalan sana siapa yang ngajar ngaji. Dilihat di data. Itu loh. Saya sering lihat nih dari sini ke atas, itu dikontrakan dia ngajar ngaji itu, ada bangsa 10, 15, 20 orang. Itu loh. Apakah muridnya cuma 4 atau 5? Pokoknya itu dia sebagai pejuang agama. Terlepas mengajarkannya alif bata, iqra atau apa, pokoknya dia berjuang. Iya. Karena dia masuknya sabilillah. Sabilillah itu tidak dilihat ekonomi. Karena asnafnya sabilillah. Kalau fakir miskin dilihat ekonomi, gitu loh. Makanya itu tadi asnaf itu beda. Maka kan Hamka bilang, apatah lagi dia miskin, kaya pun dia punya hak sebagai sabilillah. Karena bisa jadi kalau kayak ustadz untuk membeli kitab, kayak ustadz untuk membeli pakaian supaya Islam itu jangan dicemooh. Orang Islam tokohnya aja bajunya dekil endekumel begitu. Nah, itu giroh keislaman. Yang terakhir Ibnu Sabil, ini musafir. Nah, dalam perjalanan ini dalam buku pedoman zakat Kementerian Agama tahun 2012 kita mesti mengamalkan perintah ini, walaupun porsinya sedikit, harus dicadangkan. Jangan sampai masjid tidak punya cadangan Ibnu Sabil, harus ada. Bisa jadi tamunya Pak Yuli, tamunya Ustadz Yuli dari Jember kan jauh ke sini. Ketika di sini mau pulang dia nggak punya ongkos. Nah, Pak Yuli, Ustadz Yuli bawa ke sini ngambil haknya Ibnu Sabil dari masjid, gitu loh. Siapapun lah,
tahu Pak Yuli, tahu saya, tahu yang lain-lain lah. Siapa tahu pamannya orang-orang di kontrakan situ yang memang sudah dia juga miskin dan fakir, punya hak, lalu kemudian ketamuan orang dari Jawa, dari Jawanya jauh lagi, Surabaya umpamanya, atau mana lah, semuanya jauh lah. Lalu kemudian ini ada namanya musabi. Makanya harus ini